Ya, karena kan sering juga begitu ya, banyak yang nakal-nakal juga nih. Baik, jadi perlu ada pengawasan juga dari warga sebetulnya. Betul. Baik, baik. Ya, selanjutnya pemirsa, ini Kepala Badan Intelijen Strategis TNI mundur dari jabatannya. Buntut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Kapuspam TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah memastikan Mabes TNI akan bertindak kredibel dan transparan dalam menangani kasus ini. Pengunduran diri Kabais TNI sebagai bentuk pertanggungjawaban TNI setelah kasus penyiraman air keras kepada Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang melibatkan anggota Bais TNI pada 12 Maret 2026 di Salemba, Jakarta Pusat. Nah, imbas dari penyiraman air keras ini, korban mengalami luka bakar serius pada bagian tangan, dada, dan mata. Rekan-rekan media yang saya hormati, terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, TNI menyatakan tidak memberikan toleransi dan akan menindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui peradilan militer, penjatuhan hukuman disiplin berupa penahanan dan pemberhentian dari jabatan maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas. Ya, sebelumnya pemirsa, aksi penyerangan terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan juga korban tindak kekerasan atau Kontras Andri Yunus menggegerkan warga sekitar. Ya, Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal pada 12 Maret 2026 lalu. Warga di kawasan Jalan Talang, Senen, Jakarta Pusat digemparkan dengan insiden penyiraman cairan yang diduga air keras terhadap seorang aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan korban tindak kekerasan atau Kontras Andri Yunus pada Kamis 12 Maret 2026. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 23:37 waktu Indonesia Barat dan sempat membuat panik warga sekitar setelah korban terdengar menjerit kesakitan akibat cairan yang disiramkan ke wajahnya. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi, terlihat dua pria berboncengan sepeda motor mendekati korban. Saat berpapasan, pelaku yang duduk di kursi belakang diduga langsung menyiramkan cairan ke wajah korban sebelum keduanya berbalik arah dan melarikan diri. Akibat serangan tersebut, Andri Yunus yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor langsung menjerit kepanasan dan menjatuhkan kendaraannya. Jeritan korban yang membuat warga sekitar panik. Salah seorang warga yang menjadi saksi kejadian, Yuni, mengatakan dirinya mendengar teriakan keras dari arah jalan. Sebelum akhirnya mengetahui ada seseorang menjadi korban penyiraman cairan berbahaya. Ada dengar suara teriak atau gimana? Dan teriakan orang apa? Teriakan gimana? Minta tolong atau? Tahu ya, kok suaranya kurang tahu. Minta tolong sama suara panas gitu. Oh. Itu sekitar jam berapa, Bu? Jam 12 kurang. Jam 12. Oh, tengah malam ya. Tengah malam. Itu yang Ibu tahu apa, laki-laki atau perempuan, Bu? Dalam kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh, terutama pada wajah, mata, dada, serta kedua tangan. Korban kemudian mendapatkan penanganan medis akibat luka yang dideritanya. Hingga kini kasus penyiraman terhadap aktivis Kontras tersebut masih dalam penelusuran pihak berwenang untuk mengungkap pelaku dan motif di balik penyerangan. Hidayat Azril, Berita 1, Jakarta. Berikutnya pemirsa, kita masuk ya ke segmen Jadi Paham. Jadi paham. Ya. Nah, jadi kita tiba di kabar atau kita masuk nih ke kabar yang cukup menyita perhatian pemirsa, tapi kita bahas dengan kepala dingin ya. Ya, harus. Dan sedikit senyum, ya kan, biar lebih adem gitu ya. Oh gitu, oke. Gitu. Harus senyum ya, karena biar tetap ringan, biar tetap sampai juga pesannya. Jadi ini pemirsa, TNI resmi melakukan penyerahan jabatan Kepala Kabais yakni Letjen TNI Yudi, begitu pemirsa. Ini diserahkan karena yang tadinya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis begitu ya, sudah dicopot jabatannya. Nah, itu dia. Ini disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban begitu ya, terjadi
setelah mencuatnya kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus yang diduga melibatkan oknum nih, Anissa. Ya, disebutnya Gitu. oknum ya, karena kan memang sudah ketahuan sebetulnya ada 2 yang memang ini merupakan anggota dari BAIS. Nah, kemudian juga dari kedua anggota ini memang sudah diberikan sanksi juga, begitu masih akan terus dilakukan proses hukumnya. Tapi kalau kita lihat pemirsa di negeri ini sepertinya penggantian jabatan memang hal yang biasa ya. Tapi kadang waktunya itu kok kayak kebetulan sekali ya, Ando. Ini bertepatan juga begitu dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi kan seharusnya memang harus tetap diusut. Betul kita sekali. agak bingung juga sih sebenarnya. Betul, Anissa. Jadi publik seperti nonton episode serial nih. Nah, begitu ada kasus, langsung ada episode baru. Nah, pernyataan resmi, lalu ada plot twist, ini berupa pergantian jabatan akhirnya. Iya, tapi Gitu. tentu kita tidak bisa beropini saja begitu ya, Ando, karena ini juga murni observasi alur kejadiannya saja, karena memang secara resmi TNI juga sudah menyampaikan komitmennya untuk kemudian bisa mengungkap kasus ini secara transparan, pemirsa. Kita masih akan terus menunggu ya nanti. Betul banget, hasilnya. apalagi kan memang ini sudah ada instruksi langsung dari Presiden begitu untuk mengusut tuntas terkait dengan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras. Dan itu memang penting karena di era sekarang ini bukan cuma kejadian yang jadi sorotan begitu ya, tapi juga bagaimana respons dan tindakan lanjutannya. Iya, betul sekali, karena sekarang masyarakat bukan cuman jadi penonton aja, tapi kayaknya masyarakat juga jadi pihak-pihak yang kemudian mengamati, mereka reviewer juga begitu ya, observe semuanya, melihat dicatat, kemudian juga kadang juga kita tahu ya di screenshot, bahkan pada saat ada kejadian masyarakat tuh langsung ramai sekali Tiba-tiba untuk mencari pelakunya, sosmed, wah langsung ramai. Gitu. Kita perlu sih itu. Betul. Persatuan warga. Penting banget, Anissa. Nah, terkait dengan Letjen Yudi sendiri, ini beliau punya rekam jejak panjang di dunia intelijen sebetulnya. Jadi istilahnya ini bukan orang baru begitu ya dalam urusan serba diam-diam, tapi penting. Nah makanya ketika ada dinamika kayak gini, ini juga masyarakat tentu berharap begitu ya bahwa prosesnya juga nggak diam-diam. Kalau tadi Ando diam-diam, maksudnya adalah kan badan intelijen strategis kerjanya diam-diam. Tapi kita meminta bahwa pengusutannya ini tidak dilakukan secara diam-diam, tapi malah harus sebaliknya, yakni harus secara terang benderang, harus jelas begitu ya, harus bisa dipahami oleh masyarakat juga. Betul sekali, Anissa. Nah, ibarat kata kalau masalahnya sudah jadi konsumsi publik, penyelesaiannya juga jangan seperti file rahasia begitu ya, yang cuma diketahui oleh segelintir orang aja, seperti di X-Files gitu. Nah, setuju sih saya, karena juga TNI kan ini sudah menyatakan komitmen juga pemirsa, termasuk jika memang ada keterlibatan oknum, ini tetap akan ditindak dan akan diproses hukum sesuai dengan aturan. Betul. Nah, jadi sekarang kita tunggu aja nih, Anissa dan pemirsa sekalian, kelanjutannya bakal seperti apa. Karena memang dalam setiap kasus yang paling ditunggu itu bukan hanya langkah awal, namun juga akhir dari ceritanya. Ya, semoga endingnya ini jelas, kemudian juga tidak menggantung, dan yang pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat semuanya. Ya, karena kalau terlalu lama juga nih, Anissa, nanti publik bisa bilang, ini kasus apa sinetron ya? Kok episodenya panjang banget, gak kelar-kelar gitu, udah kayak FTV ya. TV udah ada episode baru, baru begitu ya. Malah nanti masalahnya semakin melebar sepertinya, karena episode baru bahas soal apa, episode baru soal apa. Jadi semakin mengaburkan dari konteks permasalahannya. Tapi semoga yang ini bisa segera masuk ke episode terakhir aja deh, biar bisa segera jelas begitu ya, segera terang benderang, Ando. Betul sekali. Nah, kita tunggu dan kawal terus kasus ini bersama ya. Nah, jadi bagaimana? Udah paham kan? Nah, kalau tadi sudah jadi paham, tapi kita masih punya informasi menarik lainnya ya, Ando. Untuk pemirsa, masih banyak sekali informasi yang wajib untuk disimak. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Siang.